Oke, balik lagi di Allcast. Sekarang kita udah masuk di episode kelima. Sekarang kita udah kedatangan lagi teman ngobrol. Oke. Kita bakal bahas apa sama teman ngobrol kita sekarang, Koy? Kita mau ngebahas per-eventan kayaknya. Tentang Di era event ya? pandemi gini kan. Event di dalam pandemi atau bahkan mungkin event-event yang Iya. udah pernah Yang- si A ini Nah. jalanin gitu. Sekarang kita kenalan dulu ya, guys. Siapa? Langsung ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gua Lingga, nama lengkap gua Lingga Putra Pratama. Gua sibuk di mana ya? Ya sibuk gitulah, Boy. Gua juga sibuk di event ya kan. Apalagi event-event zaman sekarang udah nggak ada bro event. Gitulah bro. Gua kalau event ya dari 2014 lah. 2014. Nah, kita langsung bahas aja nih ke event nih. Nah, kalau menurut gue di era pandemi ini ya, itu kan banyak keresahan nih dari awal tahun 2020 lah ya. Nah, itu apa aja nih kesibukan lu nih selama itu dengan maksudnya di event itu? Ada gak move on gitu? Kalau gua sih Dari kita 2020 lah ya. 2020 ya 2020 bicara Covid emang tai banget bro ya kan. Gak munafik ya. Tai men. Baru ditanya tentang Covid udah langsung tai lah pokoknya. Ini semua konstelasi kehidupan berubah men. Udah nggak ada, bener-bener ya, udah nggak ada gila lah. Jadi emang 2020 tuh gue ngerjain event cuma satu kali event. Apa tuh? APL lah gitu gue. Oh, APL. APL ada di Kerawang 1 atau 2 kali event. Terus running ke Jakarta 3 kali activity di sana. Ya cuman itu udah mulai tahap-tahap udah mau kelar tuh kalau nggak salah bulan Oktober ya apa kalau nggak salah Oktober atau November lah gitu. Nah cuman emang kendalanya sebenarnya event di masa-masa gini gue nggak tahu ya, maksud gue apa yang dikejar dalam event apa gue nggak ngerti ya kan. Jadi karena pertama kan ada batasan kan. Betul. Nah terus gue berpikir ketika lo dulu kan gue kena ikut sama salah satu brand si APL itu. Setahu gue kalau misalnya gue bikin event create event itu gue pengen gimana caranya si brand itu naik kan. Iya dong, Dan pasti orang ya. aware kan Iya. sama si APL ini kan. Nah terus gue berpikir kalau misalnya cuma sedikit yang datang ya kan, kita nge-brand wash-nya gimana. Nah, terus kita ngasih engagement itu seperti apa gitu dah. Gue mikir seperti itu, apalagi awalnya memang pengen virtual kan. Ya gue bingung bro. Sekarang lu mau jualan di ruko ya kan, virtual ya kelar bro. Iya kan kita nggak tahu mau gimana gitu. Memang kendala e-sport lagi event seperti ini sih gue rasa lagi pas pandemi gini engagement ya menurut gue ya bener-bener. Karena lu datang ke event tapi balik dari event nggak dapat cerita. Iya benar. Nah nggak dapat cerita, jadi nggak dapat cerita jelek, nggak dapat cerita bagus ya kan. Kalau misalnya event beneran ya oke lah gitu, karena kalau misalnya ada sih gue sempet beberapa kali ditawarin sama beberapa brand live IG misalnya gitu kan. Ya gue nggak tahu bro, nanti kalau misalnya yang datangnya cuma yang fee cuma 10 Iya. KPI lu mau ngapain kan, gitu. Kecuali kalau misalnya memang brand tersebut gue live, gue interview big band misalnya siapa lah gitu kan, malah kalau something siapa ya mungkin bisa lah itu dapat engagement yang yang si brand itu pengen. Nah justru kalau gua berpikir karena si event ini kepanjangan tangan dari marketing ya bro ya, kalau gua nggak salah nih bro ya, kepanjangan tangan dari marketing, sebetulnya event itu harusnya digeser bro. Digeser ya? Digeser dengan cara digeser oleh strategi lain. Oh jadi bukan event dulu nih. Dulu nih gitu, cuman termasuk dalam event juga gitu loh bro. Misal gini lah, misal gue kemarin sempat ngobrol sama satu brand juga. Jadi dia eventnya gede, big band lah, tapi dia ngeluarin sebuah aplikasi dagang yang kalau misalnya dia mau beli sesuatu di aplikasi itu gitu loh. Ada bridging-nya lah. Gitu. Jadi kan tetap Pemasarannya juga beda lah. Pemasarannya beda. Jadi tetap brandnya ngangkat, tapi tanpa lu lakukan event yang big event, tapi jualan lu barang lu laku keras Dan orang bisa diarahkan untuk ngelihat ke sana. Intinya event kan untuk menjual lah ya. Itu, untuk benar, bro. kayak tiket, kayak barang-barang kayak gitu kan. Nah menurut gua gini loh, kayak di era sekarang kita bikin event virtual ya. Nah orang tuh lebih dominan nonton film nggak sih?
Males bro. Males bro kalau nonton event. Iya, nonton itu event gua. virtual. Ya, gue lebih nonton film sih, Netflix, Iya, kayak bener. gitu kan. Iya, Daripada bener, gue harus nonton bener. event karena yang gue kangenin sama event ini Euforia. Euforianya kan, euforianya kan. audiensnya gue Iya. ketemu teman-teman lama, Sing along gitu kalau misalnya event Iya. tentang musik. kayak mabuk juga kan kan gitu. Gue gak sih? Iya, bro. Dia kan Iya, asik mabuk aja jadi juga. Itunya kan. yang jadi ceritanya pas setelah event kan, oh goblok lu semalam. Nah, iya. gitu kan. Itu. Nah, coba kalau lu nonton di live ya. Ketawa dong. Ya. Jadi sih kayak goyang mosing dong. Ya enggak dong. Enggak gitu Iya. sih sebenarnya. Kalaupun misalkan ada event band di virtual ya, di YouTube udah banyak banget. Iya. Bener kan? Iya. Di YouTube udah banyak banget. Gue nonton, oh ada Noah nih live. Gue nggak kesempetan nih nonton ya kan Ya kelewatan. udah tinggal Gua nonton cari aja di YouTube. Itu. Bahkan mau yang di luar negeri sekalipun juga banyak. Ada, ya. iya. Buat ngerasain nonton doang waktu tanpa langsung. Ya, tapi gini loh, menurut gue kalau kita ngebahas event di pandemi emang nggak ada ujungnya ya, karena ya nggak ada isinya juga, bener nggak sih? Susah. Kita ngebahas sebelum pandemi, lagi seru-serunya nih. Nah, lu mengawali ya event itu dari keresahan atau emang lu punya hope sebelumnya gitu, atau movement gitu? Kalau gue sih sebenarnya kenapa gue bikin event organizer ya emang karena gue seneng kreatif aja, seneng orang-orang create lah ya. yang create apalah something yang beda. Gue tipenya orang yang anti mainstream bro ya. Misalnya Iya, orang milih kayak misalnya gue Euro nih, orang milih Itali, Jerman, gue mah Inggris ya kan. Bodo amat gue orang yang mau minoritas apa. lah. Minoritas ya kan. Jadi Ya nggak banyak dijagoin. iya. Jadi semakin orang ngeramein gue, semakin seneng gue. Jadi orang nggak ngeliat gue kan, Nah. jadi biarin aja. Dari situ gue ngeliat tuh anjing ini udahlah iya aja. Dan emang gue punya passion di situ. Karena dulu kan gue modalnya main musik lah, apalah. Terus di Bali juga gue dapat duitnya gue dari event. Apa namanya? Berarti sebelumnya lu penikmat event juga sebelum Penikmat event juga, penikmat gua. event juga. Party goers ya kan. Party goer. Goers ya kan. bener. Gitu. Jadi gue pengen ngebawa pengen ngebawa ambience luar sebetulnya sih hope gue ke Kerawang lah kan. Kerawang. Kan. Cuman ya memang belum, jangankan dari luar negeri, dari Jakarta ke Kerawang aja sebetulnya belum siap bro. Dengan ambience itu belum siap. Artinya bukan ke Kerawang lagi gimana. Tapi Kerawang sekarang udah siap banget. Karena Iya. pas zaman dulu belum siap banget bro pas zaman dulu. Jadi ya seneng aja gue bikin. Jadi gue kalau misalnya event itu gue kan seneng tipe orang yang seneng ke rave. Kalau gue kan ada Rave orang party yang gitu ya? rave party kan. Kalau orang kan ada yang seneng di groom ya kan, Iya, yang seneng di hall ya kan. di Nah kalau gue hall, benar. tipe orang yang seneng ke rave karena gue nggak nyari maboknya, cuma gue nyari traktatifnya gitu bro. Jadi Iya. sebelum datang ke rave tuh gue belanja dulu ya kan. Kemana kebun apa dulu? Kebun apa dulu ya kan, beli sepatu dulu ya Benar, kan, benar. beli kaos dulu. Nah gue tipe orangnya kayak gitu. Jadi wah ini keren nih gitu. Jadi kalau di sana gue ngeliatin visualnya gitu. Jadi ya sebenarnya sih berangkat dari situ, walaupun gue nggak bisa bro, nggak bisa ngerjain semuanya gue sendiri kan. Temen gue ada di otak gue, cuma gue punya tim yang oke lah. Dan gue juga beberapa kali dikasih tahu sama temen yang lebih senior, lu nggak usah harus bisa ngedesain bro, lu nggak usah harus bisa bikin video keren, tapi lu cukup otak lu ada di lu. Jadi gue berpikir iya benar juga sih, kadang teman-teman kreatif pun yang sejago-jagonya dia gambar, sejago-jagonya dia bikin video, cuman kalau masalah ide gua rasa nggak akan mungkin bisa bro. Dia butuh- belum tentu belum tentu sesuai gitu Belum kan sesuai, apa yang gitu. klien pengen juga gitu. Jadi ya. lu wajar kalau misalnya lu ganti tim, ganti orang videografer lu, fotografer lu berkali-kali, wajar, itu wajar banget. Jadi ya gua berangkat dari situ pengen lihat yang sesuatu yang beda, yang memang tapi susah sih, emang ternyata di Kerawang tuh susah. Iya. Dulu ya bro ya. Dulu. Gue jatuh bangun banget. Apa dulu nama IO-nya apa? Oh, iya. Buat Gua Raja Dega. Iya benar. Dega. Alingnya di Raja Dega. Gua Raja Dega. Barangkali nanti kalau misalkan habis pandemi nih teman-teman ada yang pakai internet IO Raja Dega. Nih orangnya Kita langsung party lagi, yang ya punya- kan? Kita party lagi. Pokoknya kalau ada di pamflet ada logonya Raja Dega nih, ini nih. Ini orangnya. orangnya nih. Nah ngomongin event, lu membuat event ya, kan itu kan butuh tim yang kuat. Nah, lu gimana caranya buat gue orang awam ya menentukan siapa tim gue? Itu lu ngeliatnya dari mana? Intuisi kah? Kalau atau kayak lu cari tahu dulu orang itu pernah event? gue coba bro. Jadi misalnya gue pasti ngerolling tim gue. Jadi kadang yang gue simpen, misalnya event ini gue simpen lu di stage misalnya. Iya. Nanti event berikutnya lu di floor.
Dari itu kelihatan tuh. Oh, dia kompetennya di mana gitu. Jadi gue tetap gue rolling tuh kalau misalnya di perusahaan gede kan gitu tuh bro, tetap dari yang mulai dari bawah kata-kata jadi kelihatan oh lu di sini nih oke-nya. Lu di sini nih oke-nya gitu. Cuman kalau misalnya memang orangnya pas kelihatan sih bro sebenarnya ini pas di logistik misalnya gitu, pas di mana gitu. Jadi lama-lama terbentuk sih itu. Lama-lama terbentuk dengan sendirinya kayak misalnya ada tim gue si Aya lah misalnya ya. Salah satu si Nadia gitu. Nah, saya itu dengan terbentuk dengan sendirinya saya logistik tuh bro udah pasti logistik jadi dia ngerti. Bahkan dia sendiri yang nge-build, oh ya gue lebih cocok di logistik ini kayaknya. Gitu. Jadi udah ke-build sendiri tuh dia. Jadi nggak bisa kalau Nadia urusan talent lah misalnya gitu. Nah, si Budi misalnya dia memang Budi tuh dia biasanya dia call gua. Dan gua siapkan untuk jadi event director pasti kalau nggak ada gua gitu. Berarti jadi jatuhnya kayak season maker gak sih? Decision maker. Cuman gua gini, walaupun gua decision maker tapi gua tidak harus gua bro. Jadi pas event running, misalnya gimana nih di stage misalnya, gua di floor misalnya kan. Cuman ketika gua jadi event director, apapun kendala di lapangan, gua pasti lu udah gua percaya sama lu. Captainnya dia Ya, gitu. lu pemilihan lu, decision lu the best udah lu, pokoknya terserah lu. Berarti kan selalu boy. Iya, trust. Berarti kan butuh banget trust gitu ya. Percaya gitu. Udah pasti harus itu. Belongingnya udah ditaruhin banget. Soalnya banyak kalau menurut gue soal itu saya maksudnya kayak gue ngeliat ada orang yang bikin event, tapi ini si ketua atau gue nggak tahu lah sebutannya ya. Dia tuh terlalu kayak kesana kesini. Iya, menurut gue kayak lu kok nggak percaya, lu kan punya tim. Iya, tapi kan lu ribet sendiri gitu. Bahkan orang-orang yang ada di susunan struktur itunya pun kayak harusnya kan dia yang pilih ya. Aku kayak nggak percaya sama yang dia pilih sendiri. Nggak yakin, betul. Memang ya mungkin si misalnya floor manager sama stage manager mungkin ada rasa seperti itu kan. Lu mau percaya sama gua sih mungkin. Iya. Kalau gua sih karena kan gua nggak bisa tahu nih bro, kita nggak bisa tahu apa kendala di lapangan nanti. Iya, benar. Terus apa yang akan mungkin nanti ada apa kayak kebetulan apa nggak mungkin nanti tiba-tiba floor manager dikit-dikit perintilan masalah kabel telepon gua. Iya. Karena si banget telepon gua ini gimana? Ya, ribet banget itu dulu ya kan. Iya, benar. Pokoknya lu tahu di lapangan lu decision lu udah gua ikut. Dan itu yang terbaik buat kita gitu gua bilang. Jadi gua sih ikut aja, enggak ada masalah buat gua. Kalau kita ngomongin event ya, setuju gak sih ya itu tuh kayak main judi, kayak gambling banget gak sih? Iya sebenarnya judi sih ya. Judi sih bro, namanya judi sih kita Iya, sekali ya. kayak ngomongin deh, kita ngomongin tim aja deh. Ketika lu nunjuk orang kan belum 100% kayak besar sih ya. Gitu kan. Dan itu lu bawa duit yang lumayan banyak gitu kan. Iya, tapi emang iya judi sih bro. Judi bro. Jadi kalau emang ya berjudi dan pertaruhannya besar ya. Maksudnya sangat gede banget gitu. Jadi gua pas pertama kali event itu gua ada sponsor, cuman nggak begitu signifikan lah. Jadi kendala gue kan dulu kan pas ketika gue mengajukan ke brand-brand gede, lu siapa lu? Portofolio lu nggak ada. Itu kan yang baru ya. Memulainya itu sebetulnya yang bikin kita PR itu. Jadi rumusnya kalau kata gue sih, lu temuin aja bro. Lu ajakin ngobrol ke si sponsor itu. Oke. Rumusnya itu aja saat. Jadi kan nemuin sponsor susah banget kan ya. Dia kan belaga. Ketuhan Iya kan gila. Dia punya cuan ya kan, dia punya cuan ya kan. Ketika lu udah ketemu ngobrol kayak gue pertama kali gue inget banget ketemu yaudah kita ketemu ya setelah event pertama tuh yaudah kita ketemu tapi waktu gue cuma sejam nih jam 6 sampai jam 7 kata dia kan. Udah apa nggak apa-apa kita manfaatin deh. Iya gue ajakin bir ya kan gue ajakin deh. Bablas sampai jam 11 malam besoknya cair men. Itu kedekatan emosional itu. Nah, itu kadang kan ada orang yang karena gue sering juga nih bro, sering ketemu sponsor, kadang ada sponsor yang gak suka sama konsep kita, cuman dia suka sama cara ngomong kita. Iya, benar. Ya kan? Presentasinya oke, ya kan? Terus kalau misalnya ada juga yang ketemu sponsor, gue bawa cowok ganteng, bawa cewek ganteng kan bunuh bro. Iya benar. Iya nggak? Nilai jual tuh. Kayak itu bro. Kayak gue, kayak misalkan di dalam event ya, cari cewek yang cakep. Buat masukin tembusin itu tuh intinya. Itu kayak, lu gak usah ngomong. Itu trik ya. Entertain orang-orang kayak gitu. Jadi gue pernah pemanis kalau dibilang. gue pernah event nih bro. Pernah gue event. Itu sebenarnya bukan event big event ya, tapi apa namanya rangkaiannya lah ya, rangkaian beberapa kali event journey to big event. Iya. Itu gue sengaja ngebayar aser buat mabok.
emang gue bayar buat mabok bro. Oh serius? Asli, Kayak gitu tuh. asli jadi si Asar tuh apa bingung, nih gue harus ngapain dah, kata, lu mabok aja. Yaudah tuh, kalau Mabuk dibayar. Itu lu mabok aja gitu, maksudnya, ah serius lu katanya, lah ya bener udah lu, sekarang lu kesini, lu party, lu minum yang banyak, lu pesen apa, lu minum. Jadi ada 4 cewek dan gue datengin dari Bandung lah gitu Iya. ya kan. Ini lu minum gini, kalau lu malu, ya apa cuy, memang lu tugasnya buat mabok. Ngapain gua katanya, lu buat mabok katanya. Lu mabok aja, gitu. Gua pengen. Jadi kalau kayak di klub-klub Jakarta kan ada host kan. Iya. Nah, itu maksud gua tuh ke arah sana maksud gua Ke arah bro, sana. gitu loh. Jadi gua pengen nanti si MC itu bilang announcement for hostnya Raja Degan kan. Nah, naik di meja ya kan, hype-nya dapet gitu loh bro. Oh, Gitu loh, iya, maksud iya, gua. iya, iya. Jadi itu trik-trik itu yang Trik-trik, memang harus emang gitu banget. harus dijalanin kalau kata gua. Tapi balik lagi mungkin kalau event kita ngomongin teori dong kayak nggak bakal bisa ya. Nggak bisa. Iya itu kan ibaratnya lu udah ngomong gini kan karena udah pernah ngalamin Udah pernah ngalamin, sebelumnya. Iya. Based on real experience. Yang mungkin yang orang-orang kalau gue pribadi ya kayak ketemu orang yang belum pernah bikin event terus ngomongin teori bla 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 kayak nggak. Susah, Kayak, bro. iya. Gimana soalnya- gue bisa percaya ya? Gimana gue bisa percaya kan? Lu aja belum banyak Iya, lah. jangan kan pengalamannya sponsor di situ. portofolio. Iya, berarti lu ke gua aja gitu yang emang bukan sponsor ya. Kok kurang meyakinkan walaupun emang teori lu bagus Ya, gitu iya. kan. Tapi memang kita perlu teori untuk mengimbangi si praktek Gimana ini. iya, Gitu. kayak buat ya pakemnya lah ya, Pakemnya. pakemnya. Karena kan gue kayak gini deh. Ketika lu ngonsepin event bla bla bla, lu di sini nanti hari H bla 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 gini. Nanti kan di kejadiannya itu kan ada yang misalkan tiket yang sampai ada yang jebol gitu. Oh. Lu nggak tahu panitia lu bawa temen lu. Iya. Itu kan Iya. jadi kayak Orang dalam orang dalam sendiri. juga gitu kan, dan kita juga banyak orang nggak bisa nyalain salah satu gitu kan, yang kayak gitu-gitu yang Jadi kalau gua masalah tiket itu bro, tadi gua garis bawain maksudnya ketika nanti ada tim gua misalnya bawa orang masukin gratis, gua kasih slot. lu kasih Oh, slot. tapi memang Masih udah slot. dikasih jatah ya. Iya jadi daripada lu nikung gua dari belakang, Iya. Ya kan? Oh iya. ya kan Iya. udah lu gua kasih slot di teman lu 20 tiket, lu udah lumayan bro. Iya. Ya kan daripada lu bohongin gua nggak masuk database gua kan. Oke, oke. Nah, itu ada winning solution bro. Trick solution bener-bener. Itu solusi maksud daripada lu bohong-bohongin gua kan gitu loh maksud gua. Jadi gua sih berusaha terbuka sama anak-anak, udah gua kasih 20 gitu. Aman, everybody happy man. Gua ada yang ini gitu. Gue kadang suka gitu sih kayak mikirnya, wah ya kita kalau ngomongin event nggak jauh dari kata nombok gak sih? Kayak ada ya sebagian yang anjing nombok lagi, gue ngobrol, gue nombok loh ya, gue gini. Jadi kayak ketika lu event goals banget gitu, gagal banget gitu, sampai ada yang nggak di apa ya kan? Kalaupun dia goals bisa ngebeli apa gitu. Iya. Jadi emang menurut gue nggak ada yang middle tuh, jarang event di middle tuh. Jarang banget. Kalau nggak gagal banget, untung banget. Makanya menurut gue balik lagi sama tim. Ya Mungkin kan? mikirnya kalau misalkan event di kelas middle ya, dengan gue udah bercapek-capek terus gue dapetnya cuma sekian gitu. Kayak ya udahlah gue mendingan hajar bikin yang gede sekalian aja lah. Iya. Jadi awalnya juga tos-tosan. begitu bro, awalnya gue gitu kemarin dulu. Awalnya kan gue bikin event itu, gue pengen masuk ke mall di Kerawang kan. Wah, udahlah, gue jadi lokal partnernya dia aja gitu kan untuk IO-nya. Cuman gue bikin anjing gue ditolak nih, gede juga bro kan. Anjing gue bikin aja sekalian nih kan event gue. Iya. Nah dari situ berangkatnya. Anjing gede juga gue kan, jadi larinya ke planner gue. Iya. Ke create event sendiri yang emang gue jual konsep gitu bro. Dan tidak sebatas apa namanya sub ya, apa sih maksudnya ya, gue kayak apa namanya Gap apa tuh? sub Wilayah. event gitu loh bro. Kalau misalnya event dari luar gitu kan, cuman ngurusin apa gitu. Iya. Gue lebih ke yang planner, lebih ke ya. konsep. Jadi gue kalau misalnya kita punya kelas ya bro, kita bisa ada bargaining main sama sponsor. Itu kalau misalnya gini, misalnya gue ngonsepin event dulu Kerawang Movement nih gue. Ketika gue sponsor nggak setuju, gue bisa bilang masuk konsep gue, lu take it or leave it man. Iya. Ya kan, ini ada di gua terserah lu. Iya. Masih ada sponsor lain yang mau. Jadi Gue punya value juga. Gue punya value bro. Iya lah, Jadi bener. kalau misalnya ya akhirnya setelah itu terjadi ya akhirnya baru dibalik tuh gua
dibalik gue ngurusin susuk event-event gede, big event dari Jakarta, ngurusin izin, nyariin booth, nyariin tenda. Nah itu gue, kalau gue terbalik tuh konsepnya, gue berkadar dengan sponsor, baru gue bantu sponsor untuk mencari kayak gitu. Tapi kita kalau ngomongin kayak event ya, untuk jangka panjang ya, untuk kayak biaya hidup, menurut lu cukup gak sih? Kalau kita kerja di event doang, menurut lu ya? Kalau di Kerawang ya? Opini lu? Sekarang belum. Kenapa tuh? Belum. Kenapa? Karena belum continue cuy. Iya. Antusiasnya kurang lah. Antusiasnya kurang. Kalau gue di Bali, mungkin itu sebulan gue bisa dapat 5 juta 6 juta tuh. Zaman dulu tuh bro. Itu pasti. Pasti seminggu gue pasti event running 3-4 hari. Minggu depannya running lagi event. Jadi lo kirim CV nih ya. Ada event kedokteran, ada event produk apa, ya minggu depan udah ada event lagi tuh. Jadi freelance hidup. Nah menurut lu nih ya, kira-kira apa yang jadi alasan kenapa di Kerawang belum bisa sampai ke tahap yang kayak contohnya lu yang di Bali lah pun udah lumayan gitu besar ya maksudnya kayak. Padahal kalau misalkan gue lihat ya, apalagi dari segi anak mudanya nih, Karawang udah mulai konsumtif gak sih anak mudanya untuk hal-hal yang menurut dia nih apa namanya transisian dari kota-kota lain ini udah mulai dilakuin lah di Kerawang gitu kan. Kalau gue sih ngelihat gini bro, kalau zaman 2014 2016 itu orang Kerawang, bukan orang maksudnya anak muda Kerawang dulu 2000 sekian itu, sebelum hype kayak sekarang, mereka belum proud sama event Kerawang sendiri. Jadi lebih kerenan event yang gue yang di sini nih, kerenan gue yang di sana. Misalnya gitu loh, misalnya gue pengen ada event cita-cita gue kenapa bikin Kerawang Movement judulnya, jadi ada sequel-sequelnya gitu bro. Harapan gue. Nah Jakarta kan punya DWP, ya kan. Terus Singapura punya Zoom Out, ya kan. Tomorrowland ke beberapa negara kan. Gitu, Nah jadi gue pengen tuh orang Kerawang itu sebetulnya dia harus proud dengan event itu sendiri gitu loh. Mereka bangga kan dulu kan, padahal tuh yang event kemarin di apa yang Naif ya kemarin yang C itu kalau nggak salah ya. Nah jadi ada beberapa cibiran-cibiran yang netizen ya kan. Cibiran netizen tuh kayak mau kemana aja event cuma di Kerawang aja. Justru kocak sih. Kan justru karena lu event Kerawang lu harus total men. Bener. Kerawang jadi. Iya berarti kalau misalkan itu dibalikin ya, di Jakarta misalkan lu mau kemana sih, orang di Jakarta doang. Tapi di sana tuh udah nggak kayak gitu. Nah, iya. Berarti yang di lu mindset. Udah open minded banget. Kalau di Kerawang udah kayak gini, jadi mereka proud tuh. Kapan nih ada, gue boleh sebut merek ini nggak event? Boleh. Nggak apa-apa. Apa maksudnya kayak CE kan? Jadi orang tuh nunggu tuh bro. CE itu tahun depan siapa yang bintang tamunya? Iya. Nah itu bro yang dicari itu tuh. Jadi di Kerawang zaman kemarin gue event belum seperti itu. Jadi kalau sekarang anak-anak Kerawang udah mulai proud dengan kekerawangannya. Gue anak Kerawang nih. Jadi kalau dulu zaman gue mungkin lebih berpikir nanti gue lebih nggak datang ke DWP deh. Mungkin gue party di Kerawang sampah misalnya gitu ya, misalnya ya. Iya sih. Mungkin kalau menurut gue ya, apa karena letak geografis di Karawang tuh dekat ke Jakarta, dekat ke Bandung kali ya. Nah, jadi mereka lebih transisi lah ya. Udahlah gue ke Jakarta juga deket, gue datengin aja langsung event yang gede sekalian gitu loh. Benar, jadi gue berpikir gitu karena Kerawang posisinya di satelit kan, dia dekat Bandung Jakarta lu mau party emang tempatnya di Jakarta ya kan, lu mau di Bandung gitu, lu ngapain di Kerawang juga gitu kan. Jadi ya sebetulnya sih gue pengen ada event yang memang orang Kerawang tuh bangga dengan bahkan bisa narik orang Jakarta tuh untuk datang ke Kerawang nikmatin event yang kita bikin ya. Sebenarnya tuh event itu kalau misalnya emang kreatif ya, event itu sebetulnya bisa bantu pariwisata sebetulnya. Banget